Para ibu bapak, mohon maaf saya membuka masker karena saya merasa ngap sekali. Saya takut dalam kegembiraan ulang tahun paroki ini saya nanti pingsan di altar. Lalu misalnya jadi kacau. Mohon maaf, tetapi yakinlah bahwa jarak terdekat dengan frater di sana lebih dari 5 meter. Nanti sudah itu pokoknya protokol kesehatan akan tetap saya pertahankan. Ibu bapak, apakah ibu bapak ada yang nonton virtual choir festival semalam? Saya nonton sampai habis, tetapi lalu saya sampai agak malam tidak bisa tidur karena apa? Karena festival itu menyebabkan kerinduan saya untuk ketemu lagi dengan banyak warga paroki kita menjadi semakin besar. Saya menjadi gelisah karena kerinduan untuk ketemu, tetapi ya apa boleh buat, beginilah kita harus bertahan dulu. Maka ibu bapak, saya akan mengajak ibu bapak merenungkan Injil hari ini dalam situasi paroki kita. Ya gembira, ya prihatin. Bacaan Injil hari ini yang dibacakan adalah Injil Santo Yohanes bab yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tidak banyak cerita yang ada di dalam keempat Injil sekaligus. Biasanya hanya ada di dalam 3 Injil, Injil sinoptik. Tetapi salah satu yang istimewa adalah cerita hari ini, pergandaan roti. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ceritanya mirip, tetapi toh masing-masing juga mempunyai keistimewaan. Hal-hal yang sama misalnya, roti yang dibagi ada berapa? Ada 5. Lalu ikan yang dibagi ada 2. Sisanya 12 bakul, yang makan 5.000 orang. Yang istimewa lagi, menurut Santo Yohanes, yang makan itu 5.000 orang laki-laki. Mohon maaf, tidak ada ibu-ibunya. Mengapa? Karena kalau ada ibu-ibunya biasanya roti itu tidak akan pernah lebih. Karena ibu-ibu lalu mengadakan operasi plastik. Tidak seperti operasi plastik di Korea yang wajahnya menjadi cantik. Tetapi ibu-ibu ini kalau operasi plastik, buka plastiknya dimasukkan begitu. Lalu wah, sudah nggak peduli pada kecantikannya. Yang penting operasi plastiknya itu. Tapi baik, mari kita kembali ke Injil Santo Yohanes. Kecuali itu yang istimewa dalam Injil Santo Yohanes apa ibu bapak? Ada banyak, tetapi hari ini secara khusus saya ingin mengajak ibu bapak memperhatikan satu hal yang luar biasa indah yang bisa kita analogikan dengan situasi dunia dan paroki kita saat ini, yaitu yang punya roti. Matius, Markus, dan Lukas tidak menyebut secara jelas yang punya 5 roti dan 2 ikan itu siapa. Mereka hanya mengatakan yang ada pada kami. Tetapi kami itu siapa? Tidak jelas. Tetapi dalam Injil Santo Yohanes, khusus Injil Santo Yohanes menyebutkan bahwa yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan adalah seorang anak kecil. Dan nampaknya inilah yang sangat mengesankan. Dan sehingga Santo Yohanes pun mencatat cerita ini dimasukkan di dalam Injilnya. Ada seorang anak kecil yang ikut dalam rombongan begitu banyak orang itu hendak merayakan Paskah. Artinya apa? Kalau orang Yahudi mau merayakan Paskah, dari seluruh penjuru dunia akan datang berbondong-bondong ke Yerusalem untuk berbakti pada masa Paskah itu. Maka dari seluruh kampung, seluruh desa, semuanya tumplek-blek, tumpah ruah ke Yerusalem. Dan anehnya ada 5.000 laki-laki yang datang ke situ,
Tidak ada satupun dari mereka yang rela memberikan rotinya kepada Tuhan Yesus ketika banyak orang kelaparan. Dan Santo Yohanes luar biasa indah mencatat seorang anak yang melakukan itu. Apa istimewanya ibu bapak? Ibu-ibu pasti semua hafal. Seorang anak biasanya membawa bekal untuk siapa? Ya untuk diri sendiri. Enggak pernah Kak seorang anak itu berpikir lalu minta kepada mamanya, "Mah, tolong bekal rotinya ditambah satu lagi. Takutnya nanti ibu guru di sekolahan kelaparan." Enggak pernah. Tetapi yang istimewa pada hari ini justru seorang anak yang mewakili cara berpikir yang sangat egosentris, membuka pikirannya kepada karya Allah. Dan nampaknya awal mukjizat justru terjadi pada saat itu. Yaitu pada saat orang yang biasanya hanya memikirkan diri sendiri, lalu rela berpikir untuk kepentingan orang banyak. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri akan menjadi orang yang rakus. Orang rakus itu orang yang seperti apa? Orang yang rakus itu orang yang sudah minum segala air di dunia ini tetapi hausnya tidak terpuaskan. Orang yang rakus itu orang yang sudah mengumpulkan begitu banyak uang dalam jabatannya tetapi bantuan COVID juga ditilepnya. Itu orang rakus. Maka hari ini terjadilah mukjizat. Awalnya adalah ada orang yang biasanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan pokoknya aku rela berbagi untuk orang lain. Inilah awal mukjizat. Maka ibu bapak silakan memperhatikan masker. Masker ini bentuknya memikirkan diri sendiri atau memikirkan orang lain. Masker ini bentuknya adalah mengajak kita mengubah cara berpikir kita. Maka bentuknya adalah cekung. Karena apa? Karena masker ini mau menampung virus yang keluar dari saya, maka saya tampung. Agar orang lain tidak kebagian. Bayangkan kalau virusnya dipakai kebalik, cekungnya ke sana, lalu justru tidak menampung virus saya, tetapi justru menyebarkan virusnya ke sana. Ibu bapak, cara berpikirnya sangat simpel. Mari kita mengubah cara pikir kita yang biasanya hanya mementingkan diri sendiri, berani memikirkan orang lain, dan itulah awal mukjizat. Mukjizat terjadi bukan kalau Tuhan menuruti kehendak manusia, tidak. Mukjizat terjadi mulai dari kalau ada manusia menuruti kehendak Allah. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ulang tahun paroki kita yang ke-35. Kita diajak mengubah pola pikir kita dari orang yang memikirkan diri sendiri kepada kepentingan banyak orang. Saya memakai masker agar orang lain tidak ketularan saya. Maka virusnya saya tampung di masker saya dan ini kemudian akan saya simpan untuk diri saya. Kalau semua orang bersikap begitu, lalu banyak orang akan kita protek, akan kita pertahankan, tetap selamat. Mari berbagi rahmat, mari mengubah pola pikir kita, mari kita merayakan ulang tahun paroki kita dengan ucapan syukur, semakin banyak orang sehat karena kita rela menjaga mereka. Selamat ulang tahun paroki Kelapa Gading, Gereja Santo Yakobus, selamat berpesta dalam berkat Tuhan. Amin.